Nanti ada dajjal. Iya, iya. Setannya itu sama apa itu bedanya? Ya, siap. Bedanya iblis, setan sama jin. Itu begini. Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab sedikit saja. Jadi gini Bapak-bapak, iblis itu adalah di antara sekelilingnya malaikat dulunya. Orang-orang apa? Makhluk-makhluk taat. Iblis itu makhluk-makhluk taat. Nah, iblis itu punya tentara. Namanya setan. Junudnya iblis ya setan. Coro ketentaraan apa? Kopral kan? Nah, kopralnya peleton apa? Nah, ya dia yang menyerang-nyerangnya itu adalah setan. Makanya di dalam kitab Durratun Nasihin ketika Idul Fitri 1 Syawal itu iblis menjerit. Iblis yang menjerit. Oh, menjerit kesal, emosi. Karena dosa-dosa orang muslim dihapus. Udah lama saya godain, udah banyak dosanya, malah dihapus sama Allah. Kesel, menjerit. Setan bertanya. Pasukan iblis bertanya, setan-setan yang kronik. Kenapa Panglima kau berteriak? Ini kita udah capek-capek setahun ngegoda manusia sampai dosanya numpuk, sekarang udah dihapus sama Allah. Akhirnya diproklamirkan oleh iblis itu kepada para setan, hei anak-anak buahku, setelah Idul Fitri ini godalah manusia bil ladzat dengan kenikmatan satu makanan, bila datit to'am dengan kenikmatan makanan, lenakan dia dengan itu, dengan rekreasi, dengan hura-hura, dengan menghabiskan harta benda, godalah mereka supaya nafsunya muncul kembali dan mereka akan kembali menjadi manusia yang kotor. Jadi kalau setan itu lebih tepatnya ya anak buahnya iblis. Tapi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada tadi lanjutan yang saya baca itu ini. Ya. Fasababul khotiri ad-da'i ilal khairi yusamma malakan. Sesuatu yang mendorong kita berbuat kebaikan dinamakan malaikat. Wasababul khotiri ad-da'i ila syarri yusamma syaitonan. Segala bisikan apa saja, mau dari teman kek, dari jin kek, dari tetangga, bisikan itu menyebabkan kita berbuat keburukan, maka dikatakan setan. Makanya setan ini dua di surat An-Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin dan nas, dari jin dan manusia. Jadi setan ini umum. Kalau di kitab ini, ya Pak, manusia bisa disebut setan Pak. Kalau dia ngajak-ngajak kita kepada hal-hal yang buruk. Pak, sekarang bola final antara ini dengan ini, gak usah ke masjid deh. Mendingan sini, saya udah beli kacang, rokok, kopi. Udah Bapak duduk sini aja. Nah ini setan. Benar Pak? Udah ada itu ayat depan, minal jinnati dari kalangan jin, wan nasi dari kalangan manusia. Bahkan Imam Ghazali pun menyebut bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang menyebabkan kita berbuat buruk yusamma syaitonan, maka itu disebut syaitan. Maka orang tua kita zaman dulu syaitan pada siapa? Dan memang itu bisa diglobalkan untuk sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi setan itu apa? Ya setan itu semua hal yang mengajak kita kepada keburukan. Maka sekarang ada istilah setan gepeng. Mana setan ini? HP ngajak, ngelihat cewek-cewek joget, ya cewek-cewek pakai apa HP, setan gepeng. Jadi gini Pak, setan itu ternyata bukan sosok jadinya. Nah kalau di dalam kitab ini ya, dan kita berdasarkan kepada tafsiran surat An-Nas.
Jadi setan itu bukan sosok, paham nggak? Setan itu adalah karakter, paham? Orang karakter buruk setan, ya itu setan. Jin karakternya buruk, menyebabkan orang jadi musyrik, menggoda-goda orang, suruh nyembah, suruh bawa apa, terus jadi percaya hong maling song-song, itu setan. Jadi kalau iblis itu memang sosok. Iblis itu sosok, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin, setan itu ya bukan sosok, tapi justru karakter buruk, itu namanya syaitan. Makanya dalam tasrifan tasyaitona ya tasyaitonu tasyaitonan, itu ada dalam tasrifan. Tasyaiton itu apa? Berkarakter jelek, itu namanya syaitan. Apa bedanya jin? Jin juga sosok. Tadi kan apa bedanya jin, setan dan iblis? Itu sosok. Kalau jin dengan iblis sosok. Jin itu diciptakan min marijin minna, dari ujungnya api. Ya, ini kan api nih umpama gitu. Nah, ini jin itu dari sini. Apa ya? Ini kelihatan Bapak. Ini umpama api begini zat, gitu kan? Kayak Monas tuh. Nah, dari pucuknya ini jin. Diciptakannya dari pucuknya api. Nah, kalau iblis dari mana? Dari akarnya api. Kalau malaikat dari mana? Dari efeknya api. Cahaya. Jadi semuanya berunsur panas. Setan, jin, malaikat unsurnya panas. Cahaya panas nggak Pak? Panas. Lama-lama bapak-bapak pakai lampu tembak. Itu kalau pengajian saya di panggung, lampu tembaknya nyorot gerah. Iya Pak. Terus kalau padi di bawah lampu PJU, ya itu padi kuning Pak. Lihat, ada yang nyawang Pak, bapak-bapak yang pintar pertanian. Nah, itu diteliti. Saya abah saya pagi-pagi jalan-jalan ke sawah, ngontrol sawah di kampung. Nah, dia kunaon cenah koneng ini. Karena dia ada di bawah sekitaran cahaya lampu PJU. Jadi kuning. Apa namanya? Bantet jadinya, kagak jadi. Kuningnya bukan kuning itu Pak, bukan kuning matang. Kuningnya jadi kuning mati gitu, kuningnya mati, dia kering. Karena apa? Ternyata cahaya juga panas. Nah, yang apa namanya, yang tidak diciptakan dari unsur selain unsur panas itu ya manusia. Makanya manusia pertama namanya Adam. Itu Adam, ya. Jadi Adam nggak panas, ya. Jadi kan setan panas, saya panas, Nabi Adam, cowok Adam. Karena dari apa? Dari lumpur. Awas, bukan dari tanah doang ya. Min tin. Manusia itu diciptakan dari tin. Tin itu coro-corone endut kok. Lumpur. Percampuran antara tanah dengan air. Tanahnya nggak terlalu banyak, airnya nggak terlalu banyak. Jadi adem. Coba bapak-bapak di sekeliling lumpur. Adem. Ya kan kalau rumahnya samping kalinya kering umpama, itu lumpur, itu adem Pak anginnya. Itu loh Bapak. Jadi gini. Iblis sosok, jin sosok. Tapi setan itu sifat. Kalau di dalam keterangan di jilid 3 ini, pokoknya segala macam yang mengajak kepada keburukan bisa kita sebut setan. Tapi kita ngomong setan zaman sekarang Pak, jangan, hati-hati di penjara loh Bapak-bapak. Dasar setan gitu kan. Jangan, ya. Maka harus disetarakan dengan kebijaksanaan. Itu ya Pak ya. Kira-kira paham ya? Nah, ada lagi atau udah lapar? Ya, kalau ada maksudnya teman gitu ya. Jadi katanya dia bercerita itu diikuti nama apa kayak kakeknya lah kayak gitu, dijagain. Nah itu seperti apa gitu maksudnya, itu maksudnya itu termasuk kayak yang tadi sesuai dengan tema kita atau hal lain gitu maksudnya? Iya, ini keder juga ya. Soalnya hodang saya banyak juga nih. Ya. Ya, kalau dalam Islam ya kita pakai kacamata Islam. Kalau pakai kacamata Jawa beda lagi. Ini dalam kacamata Islam. Yang begitu tuh nggak ada. Ya kakek ngikut gitu kan.
lagi aja lagi di alam barzah gitu kan, lagi nunggu antara kenikmatan atau ada kubur atau justru ditidurkan. Kan orang di kubur nih, kita harus paham dulu orang di kubur ya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama ditidurkan sampai hari kiamat. Ya, jadi dia nggak dapat nikmat, nggak dapat siksa, tidur aja, tidur sampai nanti dibangkitkan. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang disiksa. Jadi itu karakter kondisi-kondisi di alam barzah. Tapi dalam kitab Ar-Ruh, memang ruh orang yang sudah meninggal dunia juga bisa berkunjung ke rumah kita. Ada yang Selasa, ada yang Senin, ya pokoknya terserah izinnya Allah hari apa. Cek di kitab Ar-Ruh yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, babnya bab ke-10 kalau nggak salah. Dicari aja Pak. Kitabnya apa? Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya bab 10 sampai 12 dah. Silakan dicari. Itu ruh ternyata bisa pulang, ngelihat keluarganya, nengokin. Nah, itu ruh al-murasalah, ruh yang dilepas oleh Allah. Tapi nggak bisa juga ngikut baik, itu nggak bisa. Hanya nengok, balik lagi ke kubur. Makanya ada yang sholawatan tuh ya, saben malam Jumat, ya kalau jatahnya malam Jumat. Iya, ini juga nggak sepenuhnya salah. Memang ada dalilnya kok. Saben malam Jumat, ahli kubur mulai nang rumah, kanggo jaluk donga, wacan Quran jan sakalimat, lamun ora dikirimi, banjur balik brebes milih, balik nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Itu yang Jumat. Yang selesai saben dino Selasa. Iya, emang ada di kitabnya, itu ada. Cuman orang Indonesia ini karena yang sudah diangkring itu malam Jumat, akhirnya yang diambil yang malam Jumat. Nah, apakah orang yang ikut kakek apa enggak? Bukan roh kakeknya, ya, bukan roh kakeknya. Bisa jadi korin, ya. Korin itu semacam jin atau sahabat virtual kita, mirip banget dengan kita, tapi itu bagian dari jin. Ini ngikutin kita di belakang. Makanya saya ketika dilihat sama orang, Ustaz bawa ini, bawa macan 3. Dari mana macan 3? Macan 3 ada sek-sek di belakangnya. Ya, iya. Nah, itu bagaimana Islam memandang itu? Tidak ada ya, tidak ada orang diikutin kakeknya gitu. Itu hanya energi yang ketika ada orang peka tentang energi itu, akhirnya seolah-olah tertangkap oleh pandangan dia, itu menjadi sosok. Paham betul? Jadi ether itu ya energi lah ya, energi apa gitu. Energi ketika ditangkap oleh pandangan seseorang itu bentuknya mewujud. Bisa dipahami enggak? Kayak saya nih Pak. Ini saya maaf sedikit aja, kasih uduknya nggak keburu dingin. sedikit. Saya kenal sama teman saya nggak lama. Tapi dari beberapa hari itu saya memandang dia ini beda nih orang. Tapi saya nggak pernah ngobrol. Sampai pada suatu ketika saya ajak dia minta setirin dong, setirin saya mau ngambil buku, nah setirin. Nah ada kesempatan ngobrol di mobil. Saya langsung tanya, Kang siapa yang kuat, ibu atau bapak? Saya langsung tanya begitu dan dia langsung jawab, dua-duanya. Bapak dari mana? Cirebon, sambil nyetir. Ibu Ciamis. Oh ya. Oke, saya nggak nanya nih. Akan ada keturunan ke keraton Cirebon. Saya yang bilang nggak nanya. Terus akhirnya pada udah turun ngebaso bareng. Sekarang ngebaso dulu deh biar saya pengen menggali dia sebenarnya. Pas makan bakso. Nah saya maaf ini mungkin agak gaib ceritanya. Saya ngelihat sosok dalam pandangan saya Pak, dalam
alam gaib saya gitu. Saya lihat sosok kakek-kakek di belakang dia. Oh Kang, udah saya nggak usah nanya lagi. Sebenarnya tadi saya pengen nanya banyak sama Akang. Ternyata kakeknya udah jawab sama saya. Loh, kok bisa gitu? Ternyata iya. Tuh kakeknya di belakang, kata saya. Udah ngejawab Akang siapa, keturunan dari mana, kata saya. Coba tanya orang tuanya, ada silsilah ke keraton, kata saya. Pasti ada. Coba tanya. Akhirnya gak lama dari bakso itu, besoknya 2 hari setelah itu, bener Kang, ke saya. Bener Kang Ustaz, saya ternyata ada silsilah ke keraton. Tuh, kata saya. Kok Kang Ustaz bisa tahu? Gak tahu. Saya aja pengennya ke bakso doang, gak pengen apa-apain. Orang saya juga gak punya ilmu apa-apa. Tapi tiba-tiba kayak ada kakek-kakek secara virtual gaib ngobrol sama saya. Dia keturunan keraton, di sini keturunan Syekh Syarif Hidayat tuh kata saya akan keturunan Sono, keturunan Cirebon. Akhirnya setelah itu sebulan berikutnya dia ke Cirebon, dia mengkonfirmasi silsilahnya benar bahwa dia termasuk elang, termasuk keturunan keraton Cirebon. Terus saya bacakan. Nah, siapa itu yang muncul itu? Saya ini tidak berani menerka bahwa itu leluhurnya yang datang. Karena dalam Islam tidak ada sekali keterangan begitu. Tapi dalam ilmu Jawa itu ada. Tapi kan kita Islam, ya, maka kita nafikan saja, tidak ada. Itu hanya semacam energi sisa-sisa orang tua menipis ke bawah maksudnya. Kan karakter ke bawah, penyakit ke bawah gitu kan? Paham nggak? Nempel di DNA kan? Penyakit ke bawah, terus kemudian karakter ke bawah gitu kan, karena kata Nabi anak kita itu resapan dari keringat kita. Nah, energi orang tuanya pun bisa ke bawah. Nah, itu energi itu ke bawah sama keturunannya, kemudian menyosok. Energi itu menampilkan seperti sosok gitu. Nah, dan dia ngobrol sama saya. Dan alhamdulillah sekarang teman saya itu jadi tahu bahwa dia keturunan Syekh Syarif Hidayat. Jadi dalam Islam pakainya ngikut gak ada istilahnya di Quran, di hadis gak ada, ya. Tapi dalam pengweruh Jawa, kaweruh tentang ilmu Nusantara, ya ada. Makanya kita bawa lari ke Islamnya apa? Yaitu energinya atau apa namanya ya? Ya pokoknya terahnya dia ke bawah ke dalam dirinya. Itu ya. Paham apa ini? Agak jelimet ini. Makhluk gaib soalnya. Dan saya pun sering sekali bersinggungan dengan hal ini. Saya tuh, Pak, jadi lama. Ya nggak apa-apa ya. Ikhlas apa kan nih? Ikhlas. Ya, kangen juga porsi makannya. Saya itu memang dari kecil itu kayak kebuka, mata batinnya kebuka. Setelah sekian lama kelas 6 ditutup sama abah saya ditutup, ilmu apapun nggak boleh. Saya nggak boleh belajar ilmu apa-apa. Dulu waktu pesantren di Cirebon, memang benar saya belajar apa aja. Kebal bacok lah belajar, ilmu jeblak saya belajar, tapi selalu dilarang oleh abah saya. Walaupun abah saya adalah termasuk salah satu ahlinya dalam hal itu, tapi abah saya nggak boleh. Ngaji, mana ngaji. Nah, abah saya tuh begitu. Tekudu kebal bacok, tekudu bisa ngapung, tekudu bisa ngalungin. Tapi ngaji, kata abah saya. Ngaji kita lebih manfaat daripada bisa begitu-gituan. Akhirnya saya konsen di ngaji. Nah, setelah lama SMA itu saya memang masih ada penglihatan itu. Makanya ketika orang kehilangan, sekarang nggak bisa Pak, jangan nanya saya. Kita jadi setengah hukum saya. Makanya saya berhenti dari itu. Semenjak saya SMA kelas 1 masih ditanya-tanya, hilang dompet nih di mana? Ini kan di bawah TV sebelah kiri. Dompetnya warna coklat ada kancinya kan? Wah benar, diambil ada. Pacar saya kemana? Ada cewek hilang pacarnya. Pacar saya kemana? Oh dia malah lagi sama temannya nih di Kedawung, daerah Cirebon, Kedawung di kontrakan ada gitar 2, dia lagi ngerujak berempat sama temannya. Bener dia kesono lagi ngerujak. Itu dulu, ya. Dan sering sosok-sosok itu muncul. Nah lama-lama saya ingin logika. Saya nggak mau gaib-gaiban begini, saya pengennya lebih. Makanya saya setiap dialog, setiap nemuin saya selalu bantah diri saya sendiri. Itu hayalan saya, itu aja udah. Ketika saya membantah
apa yang saya lihat, ada yang mengkonfirmasi, itulah sialnya. Jadinya percaya lagi dia. Benar Pak, saya ziarah di Habib Kuncung. Di mana tuh Pak? Di mana? Habib Kuncung tuh yang ada Habib Munzirnya. Kalibata ya? Kalibata ya? Ziarah di Habib Kuncung. Tahlilan nggak kuat, udah nggak bisa. Nangis aja udah, nggak bisa baca apa, udah nangis aja udah, ziarah nangis sampai selesai. Habis itu kata jamaah, Ustaz, tolong anak saya dong bawa masuk ke dalam kelambu. Dulu saya bawa masuk ke dalam kelambu, doain anak saya dua-duanya, laki semua kepada doain biar jadi ulama, biar jadi orang soleh. Saya doain di dalam sini, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, wasilah karomah Habib Kuncung. Semoga anak ini jadikan orang berilmu, jadi orang yang soleh, jadi ulama di masa depan. Nah, itu saya melihat. Ini cerita nih Pak, percaya apa enggak terserah, tapi mendingan cerita, percaya sih Pak. Itu nisannya goyang. Terus tanahnya napas. Kata saya, ini saya kayak karena lapar apa gimana nih? Kok jadi tahayul gini? Akhirnya keluar dari kelambu. Udah keluar dari kelambu. Saya membantah apa yang saya lihat. Bohong itu khayalan saya karena saya mungkin saking apanya gitu, saking khusyuknya, saking apanya bohong. Akhirnya setelah itu saya keluar, itu bocah berdua malah ngomong, Ustadz kok tadi batu nisannya goyang-goyang ya Allah. Saya udah gak percaya, dia malah ngomong, bener Pak, dia ngomong berdua, Ustadz kok batu nisannya goyang-goyang, sama bunganya kok tadi naik turun, tanahnya itu Pak, kan ada kembangnya di atasnya, kok naik turun kayak orang napas katanya. Ya Allah katanya, ternyata bocah ini juga ngelihat. Akhirnya saya konfirmasi ke guru spiritual saya, Kek, itu gimana maknanya apa? Berarti anak itu bakal dijadikan ahli ilmu nanti di masa depan. Benar, alhamdulillah. Yang satu udah di Mesir sekarang, ya, namanya Said Nugroho lagi di Al Azhar. Yang satu masih di Malang, di Darul Lugoh. Yang satu masih di Darul Lugoh, itu anaknya. Padahal bapaknya bukan ulama, bukan ustaz. Ya, tapi sangat cinta dengan ulama. Dan saya ingin membantah pandangan saya apa saja tentang kodam, tentang makhluk gaib. Makanya kalau ziarah sama saya, terus orang-orang nempel sama saya, pulangnya nanya, Ustaz apa yang lihat? Saya risih. Ke Cirebon, Ustaz lihat apa? Lihat kepal gentong. Itu yang bikin saya lapar. Udah ya, itu saja. Cukup sampai di sini.